Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus begitu baik buat saya dan saudara, sehingga pada hari ini kita boleh ada bertemu kembali di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Mari saudara, dimanapun kita berada saat ini, mari kita memberikan hati kita, pikiran kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau katakan bersyukur selalu atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Oh, takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Bersyukur selalu atas kasih setia Tuhan, atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah terbatas. Engkau yang sangat kami cinta. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, dalam pikiran dan hidup kami, supaya kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur ya saudara, tidak terasa sudah mulai di tanggal dimana kita ya hari demi hari Tuhan selalu menyertai. Bahkan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah dan kebangkitan ya saudara, di mana kita akan mengingat kembali momen-momen
yang menurut saya sangat menyedihkan. Tetapi ya, lewat momen-momen itu, saya dan saudara sampai detik ini masih ada. Itu karena semua kebaikan Tuhan. Tuhan rela, ya saudara, memikul salib. Rela untuk menebus dosa saya dan saudara. Untuk itu saudara apakah mau juga memikul salib? Ya, di sini bukan berarti kita mengikuti Tuhan, jalan kita mulus, tidak ada tantangan, tidak ada godaan. Pasti akan ada tantangan, ada godaan ya. Seperti Tuhan Yesus juga. Tuhan itu kan anak Allah ya. Kenapa ya Tuhan Yesus mau mati menebus dosa kita? Karena cintanya kepada saya dan saudara. Apakah saudara juga mau melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus melakukan karena cinta kita pada Tuhan Yesus? Amin saudara, dan lakukanlah segala sesuatu karena saudara mencintai Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan baca firman Tuhan di Bilangan 14 ayat 11. Ya, saya lanjut kemarin ya tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oke, di ayat 11 kita mau baca bersama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Ayat ke-12, "Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Ayat 13, "Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu, hanya demi aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, di sini firman Tuhan sangat-sangat membuat kita, kalau saya sendiri pribadi terpukau dengan firman Tuhan, begitu wow ya, karena di sini ya, saudara, Tuhan itu apa ya, saudara ya? Kalau kita sebagai orang tua ya, mendengarkan anak kita mengeluh ya, atau mungkin ya
anak kita mengeluh, padahal kita sudah sebagai orang tua memberikan yang terbaik kepada anak, tetapi anak tidak mau melakukan dan dia lebih memilih untuk menyerah, mengeluh ya. Sama hal dengan bangsa Israel ini ya, di mana mereka ini bersungut-sungut ya, bahkan mereka ini sepertinya tidak percaya kepada Tuhan, karena ya itu tadi, mereka tuh selalu melihat masa lalu, melihat ke belakang lagi ya. Seandainya masih di Mesir, seandainya mereka masih di sana, itu merasa aman ya, dan tidak seperti ini ya. Tetapi di sini ya, Tuhan ya sebenarnya sudah sabar banget ya sama bangsa Israel ini, tetapi mereka itu masih saja mengeluh ya, masih saja mengingat zaman-zamannya di bangsa Mesir, padahal mereka itu disiksa ya, dijadikan budak. Tetapi mereka tidak menyadari itu karena mereka merasa ya udahlah, nerima nasib karena di zona nyaman ya saudara. Beberapa dari kita juga seperti itu, tidak mau melihat masa depan, masih mau berkutat dan melihat masa lalu ya, dan selalu berpikir seandainya ya masa lalu itu terulang lagi, mungkin saya tidak menjadi seperti ini ya saudara. Beberapa dari kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu menyediakan masa depan yang indah, tetapi memang prosesnya tidaklah mudah ya. Prosesnya memang menyakitkan ya. Namanya kita mau ikut Tuhan ya, jangan ikut Tuhan aja, proses apapun itu juga tidak seindah yang kita pikirkan ya. Seperti halnya dengan emas ya, berlian ya, dikikis sebagaimana supaya bersih, supaya menjadi bentuk yang indah ya. Atau juga ada tanah liat ya. Tanah liat itu kan tanah ya, dan dia dibentuk menjadi vas bunga atau pot itu ya, jadi indah, jadi bentuknya bagus. Itu juga melalui proses yang panjang ya, proses yang menyakitkan ya. Kalau dia bisa ngomong itu menyakitkan ya. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang instan ya. Untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan masa depan yang indah ya, itu tidak dilalui dengan proses yang mudah ya. Saya jadi teringat ketika saya mau beli rumah ya saudara. Awal saya mencari rumah waktu itu, waktu masih saya tinggal di kota Magelang ya saudara. Saya mencari rumah, tidak langsung serta-merta saya dapat rumah itu. Padahal saya berpikir bahwa rumah itu bagus gitu ya, tingkat ya, sesuai dengan harapan saya gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain, berencana lain ya, karena ternyata suami saya bekerja di Temanggung ya saudara ya. Dan Tuhan juga tahu kondisi keuangan kami saat itu masih belum ada apa-apa. Memang saya menyadari itu. Tetapi ya karena manusia ya kemerungsung ya, kalau orang Jawa kemerungsung itu apa sih, terburu-buru, ingin terburu-buru untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi menghalalkan segala cara, yang ngutang lah ya, ya banyak dijual apalah dan sebagainya, karena menginginkan segala sesuatu dengan terburu-buru. Dan akhirnya saya mengerti ya, waktu itu memang tidak mudah mengerti ya. Waktu itu saya berpikir, kok Tuhan, masa sih saya nggak bisa ya dapat rumah ini gitu ya. Tetapi Tuhan di sini mengajarkan saya untuk mengerti, dan saya belajar mencoba untuk menata hati, pikiran saya untuk tidak bersungut-sungut, tetapi memahami rencana Tuhan. Dan akhirnya 4 tahun kalau nggak salah, 4 tahun atau 3 tahun saya sudah, 4 tahun kalau nggak salah ya, 3 tahun atau 4 tahun ya, 3 tahun saya mendapatkan rumah ya. Jadi
proses ya, semuanya itu proses. Proses yang tidak mudah untuk mencapai suatu yang kita inginkan ya. Karena Tuhan itu tahu loh yang terbaik. Nah, sama halnya dengan bangsa Israel. Tuhan itu akan kasih mereka tanah Kanaan yang enak, yang berlimpah susu, yang pokoknya nggak akan berkekurangan ya. Tetapi mereka tidak mau mencoba memahami, tidak mau mencoba mengerti apa yang Tuhan mau berikan buat mereka ya. Sama hal dengan kita gampang menghakimi Tuhan, kita gampang menyalahkan Tuhan, karena keegoisan kita, karena kita mau mengingat segala sesuatu dengan terburu-buru, akhirnya kita gampang sekali mengeluh ya. Makanya itu kalau kita mengeluh seperti bangsa Israel tidak sampai-sampai, karena mengeluh dan terus mengeluh ya saudara. Dan sini tuh juga Tuhan bilang, Tuhan tuh panjang sabar ya. Ketika bangsa Israel ini mengeluh aja, Tuhan tuh masih kasih makan daging, kasih makan enak-enak ya, walaupun mengeluh loh ya. Siapa sih yang kayak Tuhan? Tidak ada yang kayak Tuhan ya. Tuhan itu begitu maha penyayang, maha kasih, panjang sabar ya. Kalau saya punya anak mengeluh terus, udah saya marahin ya mungkin ya, atau kita merasa nggak nyaman gitu ya itu, atau kita mendengarkan orang lain atau suami istri yang mengeluh, itu merasa tidak nyaman. Tetapi Tuhan ini kayak kalau bagi kita tuh kayak tahan sabar gitu ya, tahan sabar ya, karena Tuhan tuh cinta ya, seperti Bapa memperlakukan anaknya ya. Dan di sini juga Tuhan bilang bahwa ketika Tuhan mau menghukum mereka, Tuhan nggak jadi menghukum ya, karena yaitu tadi Tuhan mengingat kembali ya. Ada orang yang dikasihinya ya, Bapa leluhur kita, Bapa Abraham ya. Di sini Tuhan mengingatkan kita ya, bahwa jangan mudah mengeluh dalam keadaan apapun ya. Karena kalau kita mengeluh, kita tidak akan mendapatkan rencana Tuhan yang indah. Bagaimana mau dapat rencana Tuhan yang indah kalau kita tidak cepat-cepat membereskan hati pikiran kita? Ya, kita tidak pernah mau memahami apa rencana Tuhan. Memang rencana Tuhan itu tidak serta-merta langsung hari ini tidak dapat, besok langsung dapat. Enggak, melalui sebuah proses ya. Saya mau dapat rumah pun saya melalui proses 3 tahun saudara, diuji hatinya ya, diuji supaya bagaimana nanti, apakah kamu bersungguh-sungguh ya, atau apakah kamu mau menyerah dengan keadaan ya. Di sini juga semua orang yang hidup, makhluk yang hidup, manusia tentunya akan mengalami yang namanya proses dalam hidup. Namanya proses memang ya tidaklah mengenakan, tapi di sini juga Tuhan mengatakan untuk kita memahami ya. Ketika kita berbuat salah pun kita minta ampun sama Tuhan, dimaafin nggak? Dimaafin ya, karena Tuhan kita tuh panjang sabar. Tapi ingat, kalau sudah dimaafin terus berulang-ulang kali berbuat kesalahan, apakah patut ya kita terus dimaafin? Tuhan maafi, tapi Tuhan bilang di sini ada ganjaran ya. Seperti halnya Bapa dengan anak, ketika anak melakukan kesalahan ya mungkin anak minta maaf, tetapi ada hukuman, ada yang harus dilalui ya. Hukuman itu harus dilewati, karena itu mendidik ya, mendidik anak supaya bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran. Begitupun juga dengan kita. Kalau kita dibiarkan diampuni, nggak ada hukuman, tambah begitu terus ya. Jadi ada bayar harga ya. Jadi ya memang itu baik
Kenapa Tuhan menghukum? Ya karena untuk kita ini hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, supaya dewasa rohaninya, ya, supaya kita ini tidak melanggar dan terus melanggar, tetapi mengingat akan Tuhan, ya. Jadi kalau hukuman itu baik nggak baik, ya. Kalau orang kalau di dunia ini kalau kita buat salah pasti ada hukuman, ya. Ada, ya, walaupun dimaafin, tapi juga harus ada yang dibayar harga, harus ada penghukuman supaya kita tidak mengulanginya kembali. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa dengan firman Tuhan kita mau belajar untuk menjaga mulut kita supaya tidak mudah mengeluh, tetapi banyaklah berkata apa, saudara? Berkata hal-hal yang baik, ya. Dan ketika apa yang kita inginkan saat ini belum dapat, kita bawa dalam doa dengan hati tenang tapi tidak memaksa Tuhan, ya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, daging kita, tetapi karena Tuhan, saya mau mengerti bahwa rencanamu indah, ya. Dalam hidup ini banyak sekali kekhawatiran, ya. Tetapi saya belajar dalam hidup ini untuk menyerahkan kepada Tuhan, berserah. Bukan berarti pasrah, tidak ngapa-ngapain, tetapi berserah dalam kepercayaan, dalam memegang teguh janji Tuhan. Jadi penting banget baca firman Tuhan setiap hari, supaya ini pikiran, ini hati disiram. Yang gersang, ya, yang kering, yang haus akan firman Tuhan disiram, supaya apa? Berbuah, bertumbuh. Kalau saudara mau berharap berbuah, bertumbuh, tapi tidak baca firman Tuhan, tidak isi hari-hari dengan firman Tuhan, lalu saudara tiba-tiba meminta mujizat, ya, bagaimana? Apakah dikasih? Ya belum tentu juga, ya, karena orang itu, ya, ketika hidupnya bersandar pada firman Tuhan, ada kekuatan, ya. Kadang saya selalu dengar ada orang yang sharing, saya bagaimana mau kuat kalau kayak begini, bagaimana saya bisa menjalani hari saya kalau ini berat sekali masalah. Ya berat, karena apa? Tidak menyertakan Tuhan dalam hidupnya, tidak membawa firman Tuhan dalam hatinya. Jadi untuk itu, setiap apapun yang dialami, nggak usah lari jauh-jauh, nggak usah lari ke pendeta, lari ke teman, sahabat, lalu curhat, tetapi larilah kepada Tuhan, baca firman Tuhan, maka ada kekuatan. Amin. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami bahwa kami mau hidup dalam rencana Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang mudah mengeluh, yang mudah menghakimi Engkau, yang mudah menyalahkan Engkau, tetapi ajarilah kami dan pahamilah kami dengan firman-firman-Mu ini, agar kami selalu dikuatkan dalam menanti janji-janji Tuhan yang indah. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak terlambat untuk menggenapi janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jika saudara terberkati dengan YouTube channel ini, saudara bisa membagikan ke kerabat, saudara. Kita sama-sama mau datang mengenal Tuhan lebih pribadi lagi, agar hati yang gersang, hati yang kering, boleh kita masuk dengan firman Tuhan. Tuhan isi dengan sumber air yang tidak pernah surut. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.